إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang mulia, "Inna fika la khaslataini yuhibbuhumallah." Kamu memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah. Al-hilm wal anah, yaitu sifat halim dan sifat anah. Dua sifat yang dicintai oleh Allah ini penting untuk kita miliki ya akhal Islam. Yang pertama yaitu sifat halim, yang hakikatnya adalah dhabtun nafsi inda haijanil ghadab, menahan diri saat emosi dan marah, dan tetap tenang ketika kita ditimpa emosi dan kemarahan. Karena sesungguhnya ya akhal Islam, ketika marah akal kita hilang. Ketika marah kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Ar-Rahman. Ketika kita marah seringkali ya akhal Islam, terlihatlah dan terbuka aib-aib diri kita. Makanya Nabi SAW menyuruh agar kita bisa menahan amarah. Dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW misalnya menyebutkan, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidah." Siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk menahannya, maka Allah akan memanggil dia nanti pada hari kiamat. Disuruh ia memilih bidadari surga yang ia mau. Subhanallah. Nabi juga bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dan dalam gulat. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya saat ia marah. Betapa banyak ya akhal Islam para suami yang mudah mengucapkan talak saat marah. Betapa banyak ya akhal Islam orang yang mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah saat marah. Disebutkan dalam Imam Ahmad dalam musnadnya, dahulu kata Rasulullah ada dua orang yang berteman, yang satu saleh namun yang satu lagi suka berbuat maksiat. Suatu hari orang yang saleh melihat temannya berbuat maksiat, maka kemudian dinasihati oleh orang saleh ini. Keesokan harinya demikian, keesokan harinya sampai ketiga kalinya, maka orang ini yang dinasihati marah dan berkata, "Kamu hendaknya menjaga dirimu sendiri saja. Ngapain kamu tidak menjadi orang yang selalu memata-matai diriku?" Maka marahlah orang ini dan bersumpah, "Wallahi la yaghfirullahu lak." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Maka Allah pun murka mendengar ucapan orang ini. Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan." Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan itu? Ishhadu, saksikan bahwa aku telah mengampuni dosa orang yang berdosa itu.
dan membatalkan amalan orang saleh itu karena kemarahan, lalu mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka kewajiban kita ya akhal Islam menahan amarah, karena itu amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sebagai seorang suami saat marah terhadap istri, saat marah terhadap anak kita, atau seorang guru marah kepada anak muridnya, maka pikirkanlah baik-baik, apakah marah itu adalah solusi yang terbaik? Apakah marah itu akan menyelesaikan permasalahan atau tidak? Maka sungguh sangat penting sifat halim ini ya akhal Islam. Makanya ini sifat yang dicintai oleh Ar-Rahman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Umat al-Islam. Kemudian sifat yang kedua yaitu al-anah, yaitu sifat adamul isti'jal, tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap, tidak tergesa-gesa dalam menerima berita, tidak tergesa-gesa di dalam melakukan apapun, namun ia berpikir jauh ke depan untuk mengambil sikap yang terbaik, yang lebih maslahat, yang mudaratnya lebih kecil dibandingkan mudaratnya apabila itu ada dua mudarat. Umat al-Islam, sifat al-anah dicintai oleh Allah. Sebaliknya sifat isti'jal, tergesa-gesa, itu berasal dari syaitan. Tergesa-gesa dalam ibadah sehingga kemudian akhirnya dia tidak tumakninah, menyebabkan salatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tergesa-gesa di dalam melakukan kebaikan sehingga kita kemudian tidak melakukan sebaik-baiknya, atau melakukan pekerjaan sehingga kita pun tidak melakukannya dengan sebaik-baiknya. Itu bukanlah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menerima berita langsung kita terima langsung tanpa ada tabayun terlebih dahulu, itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas semua ya akhal Islam yang sifatnya isti'jal itu menunjukkan bahwa sifatnya bukanlah orang yang anah. Maka ya akhal Islam, inilah dua sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama yaitu al-halim, hilm. Dia mampu menahan emosi saat ia marah. Yang kedua yaitu al-anah, tidak tergesa-gesa mengambil sikap, akan tetapi ia melihat jauh ke depan, melihat mana yang paling maslahat. Kemudian ia berusaha untuk tabayun kalau ternyata itu adalah berupa khabar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.